Assalamualaikum, kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan menceritakan salah satu kisah Nabi, yaitu Nabi Musa dari masa kecil hingga menaklukkan Firaun. Selamat menyaksikan. Hanya butuh beberapa detik bagi para penyihir paling ditakuti di Mesir untuk bersujud dan menantang mati demi Tuhan yang baru saja mereka kenal. Di bawah terik matahari Mesir kuno yang menyilaukan, istana megah Firaun menjadi saksi bisu dari sebuah perkumpulan manusia-manusia paling angkuh pada zamannya. Mereka adalah para elit, penyihir bayaran istana yang reputasinya dibangun di atas rasa takut dan ilusi memukau. Dengan jubah merah gelap dan emas yang menjuntai, riasan mata kol yang tebal, dan dada yang membusung penuh kebanggaan, mereka melangkah memasuki arena. Bagi mereka, hari itu hanyalah sekadar pertunjukan rutin lainnya untuk mempermalukan seorang penantang, sekaligus kesempatan emas untuk mendapatkan kekayaan tak terbatas dari sang raja yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang hidup. Di seberang mereka, berdirilah sang penantang yang mereka pandang sebelah mata. Musa, seorang pria berwibawa dengan janggut lebat yang hanya mengenakan jubah wol sederhana berwarna tanah, memegang sebatang tongkat kayu usang. Kontras yang luar biasa tersaji di tengah pilar-pilar istana raksasa yang berlapis emas. Firaun yang duduk di singgasananya dengan mahkota emas megah, memandang rendah dengan senyum sinis yang mengisyaratkan kemenangan sebelum pertarungan dimulai. Para penyihir yang tamak itu bahkan sempat merundingkan jaminan imbalan besar kepada Firaun jika mereka menang. Sebuah permintaan yang dijawab dengan janji kedudukan terdekat di sisi sang tiran. Atmosfer istana saat itu dipenuhi oleh ketegangan magis dan antisipasi ribuan pasang mata yang menanti pertunjukan besar. Dengan penuh kesombongan, para penyihir itu memulai peragaan mereka. Mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat kayu ke atas lantai batu pualam yang dingin. Dalam sekejap, melalui manipulasi dan tipu muslihat tingkat tinggi yang telah mereka asah, benda-benda mati itu seolah hidup, bergerak lincah dan mendesis layaknya ratusan ular berbisa yang siap menerkam mangsanya. Asap tipus dan debu tebal mengepul di udara, menambah aura kengerian serta kehebatan ilusi yang mereka ciptakan. Sorak-sorai penonton menggema, menggetarkan dinding istana, sementara Firaun tertawa penuh kemenangan. Para penyihir itu berdiri kokoh, merasa sangat yakin bahwa mereka telah mengunci takdir sang penantang di hadapan mereka. Namun, saat itulah momen yang mengubah arah sejarah peradaban manusia terjadi. Atas bimbingan dari Yang Maha Kuasa, tongkat kayu sederhana yang tadinya hanya menjadi sadaran, kini dilemparkan ke tengah lautan ilusi tersebut. Tanpa kepulan asap buatan, tanpa ritual yang bergema, tongkat kayu itu seketika berubah wujud menjadi seekor ular raksasa yang sesungguhnya. Bukan ilusi mata yang menipu pandangan, bukan trik cermin, melainkan wujud nyata dari entitas kehidupan yang bergerak dengan kekuatan mutlak. Ular raksasa itu dengan cepat menyambar dan menelan habis semua tali dan tongkat para penyihir hingga tak tersisa satu debu pun. Keheningan yang sangat mencekam langsung menyelimuti aula istana yang luas itu. Bagi kerumunan rakyat biasa, apa yang terjadi di depan mata mereka mungkin dianggap sekedar sihir yang levelnya jauh lebih kuat. Namun bagi para penyihir ahli ini, momen itu adalah sebuah hantaman pencerahan yang menghancurkan seluruh landasan logika mereka. Mata mereka terbelalak sangat lebar, tubuh mereka yang terbalut jubah kemewahan seketika bergetar hebat hingga ke tulang. Mereka adalah master ilusi sejati, ahli dari segala tipu daya visual di penjuri negeri, dan mereka tahu persis di mana batasan antara trik tangan manusia dan mujizat sang pencipta alam semesta. Apa yang baru saja mereka saksikan bukanlah sebuah kebohongan magis, melainkan sebuah realitas mutlak yang hanya bisa tercipta dari zat yang menguasai kehidupan itu sendiri. Tanpa aba-aba dari siapapun, tanpa paksaan dari sebilah pedang pun, para penyihir yang tadinya paling ditakuti dan sangat angkuh itu menjatuhkan tubuh mereka ke lantai batu. Mereka tersungkur dalam sujud yang paling dalam, sebuah posisi ketundukan absolut yang tulus. Cahaya keemasan matahari yang menembus jendela istana seolah merestui transformasi spiritual tercepat dan paling radikal dalam sejarah. Dari sekumpulan pemburu harta dan penikmat kedudukan duniawi yang rakus, mereka lahir kembali menjadi hamba-hamba yang memeluk kebenaran sejati. Nurani mereka menyuarakan pengakuan mutlak bahwa tiada kuasa yang patut disembah melainkan Tuhan semesta alam. Pada detik itu juga, segala kemewahan dan kedudukan yang ditawalkan istana kehilangan maknanya sama sekali. Pemandangan ketundukan itu sontak menyulut kemurkaan yang tak terkendali dari Firaun. Sang penguasa tiran yang selama ini menuntut pemujaan absolut itu merasa sangat dipermalukan di pusat kekuasaannya sendiri. Wajahnya merah padam dipenuhi amarah yang membara. Ia berdiri tegak dari singgasana emasnya dan menjatuhkan vonis yang paling mengerikan.
Fir'aun bersumpah akan memotong tangan dan kaki para penyihir itu secara menyilang, lalu mengikat dan menyalip mereka semua di pelepah pohon kurma, agar mereka meregang nyawa perlahan dalam penderitaan yang tak terbayangkan. Hukuman sadis ini adalah teror yang dirancang untuk membunuh keberanian siapa saja yang berani memberontak. Aura istana yang tadinya hening, kini dicekam oleh bayang-bayang maut. Akan tetapi, keajaiban hidayah telah menancap terlalu kuat ke dalam relung jiwa mereka. Ancaman mutilasi anggota tubuh dan penyaliban brutal di bawah terik matahari sama sekali tidak menggetarkan hati para penyihir tersebut. Mereka menatap balik sang penguasa bengis dengan pancaran kedamaian yang belum pernah mereka cicipi seumur hidup. Jiwa mereka telah mantap untuk memilih keabadian bersama Tuhan daripada mempertahankan sisa umur di bawah naungan kebohongan sang tiran. Mereka ikhlas tubuh fana mereka dihancurkan asalkan roh mereka kembali kepada Sang Pencipta dalam kondisi berserah diri. Dalam rentang waktu yang sangat singkat, tentara bayaran paling sombong itu membuktikan cinta terbesarnya, menjadi barisan syuhada yang gugur demi sebuah iman sejati.